Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar dari rumah, khususnya untuk siswa sekolah dasar kelas 4 sampai 6 pada hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2020 yang berkaitan dengan mengenal sistem pernapasan manusia. Setelah adik-adik melihat video tayangan dari TVRI, ada beberapa pertanyaan yang harus adik-adik jawab untuk mempertajam pengetahuan adik-adik. Video ini untuk membantu adik-adik cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekali lagi, ini hanya untuk membantu adik-adik atau orang tua yang mendampingi anaknya di rumah dapat mengembangkannya. Karena ini hanya sekedar contoh. Sebelum kita bahas, kita baca terlebih dahulu pertanyaannya. Setelah video pertama, pertanyaannya adalah, menurutmu apa yang menyebabkan seseorang cegukan? Dan bagaimana cara mengatasinya? Pertanyaan kedua, setelah menonton video kedua, mengapa virus corona dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan? Lalu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari penyakit tersebut? Kemudian pertanyaan ketiga setelah menonton video ketiga. Mengapa pada saat terbang, burung tidak menggunakan paru-paru untuk bernapas, melainkan dengan kantong udara? Jelaskan. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan setelah video pembelajaran melalui TVRI khusus siswa SD kelas 4 sampai 6 hari Selasa bulan Agustus tahun 2020. Bagaimana cara menjawabnya? Kita mulai soal yang pertama. Menurutmu, apa yang menyebabkan seseorang cegukan? Dan bagaimana cara mengatasinya? Ini cuma sekedar contoh jawaban. Cegukan terjadi ketika otot yang diafragma berkontraksi tanpa disengaja. Dalam keadaan normal, otot diafragma akan turun atau kontraksi ketika kita sedang menarik napas. Ketika napas dihembuskan, otot diafragma akan naik kembali atau relaksasi. Ketika cegukan, otot diafragma berkontraksi tiba-tiba. Hal itu membuat udara terlalu cepat masuk dalam paru-paru, sehingga katup saluran pernapasan menutup dan menimbulkan suara Nah, itulah kenapa cegukan bisa terjadi. Sekarang, bagaimana caranya untuk meredukan cegukan? Ada beberapa cara, antara lain menarik napas dalam-dalam, kemudian berkumur, menahan napas, menghisap potongan lemon, mengkonsumsi air hangat dan madu. Emangnya lucu? Itu contoh jawaban untuk soal nomor 1. Diketawain Raska. Nomor 2 pertanyaannya. Dilihat, mengapa virus corona dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan? Nah, karena virus COVID-19 inilah kita harus belajar dari rumah. Kita pelajari ya, mengapa virus corona itu menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan.
Lalu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari penyakit tersebut? Ini contoh jawabannya. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan. Hal itu ternyata bisa terjadi karena cara kerja virus ini yang menyerang sistem pernapasan. Organ-organ yang diserang oleh virus corona ini merupakan kelompok organ dan jaringan yang memungkinkan manusia untuk bernapas. Oleh karena itu, mereka yang sistem pernapasannya telah terinfeksi virus ini akan mengalami kesulitan bernapas. Untuk menghindari tertularnya virus ini, kita bisa menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah kita saat ini. Protokol yang dimaksud antara lain menggunakan masker saat keluar rumah, mencuci tangan setelah memegang sesuatu atau setelah keluar rumah, tidak berkumpul dengan massa dalam jumlah besar. Oleh karena itu, kita sekarang harus belajar dari rumah karena untuk menghindari tertularnya dari virus ini. Bisa teman kita yang terkena virus ini menularkan virusnya. Makanya ini upaya untuk menghindari atau mencegahnya. Itu contoh jawaban untuk nomor 2. Kita lanjutkan yang nomor 3. Ini dia. Mengapa pada saat terbang, burung tidak menggunakan paru-paru untuk bernapas? Padahal bernapasnya dengan paru-paru, melainkan dengan kantong udara. Nah, mengapa ya? Kita jelaskan. Ini contoh jawabannya. Ketika terbang, burung harus mengepakkan sayapnya. Nah, saat sayap dikepakkan, gerakan otot sayap menekan paru-paru. Hal itulah yang menghambat masuknya udara. Oleh sebab itu, burung tidak bisa bernapas dengan baik. Makanya, pernapasan burung ketika terbang dibantu dengan kantong-kantong udara. Semakin tinggi burung terbang, mereka harus mengepakkan sayapnya semakin cepat. Hal itu bertujuan untuk memperoleh lebih banyak oksigen. Kira-kira itu contoh jawabannya untuk soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Semoga bermanfaat. Tetap semangat walaupun harus belajar dari rumah. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.